pemirsa Women's Talk, senang sekali saya Prisa Sofodatu kembali menjumpai Anda. Pada kesempatan kali ini saya akan ajak Anda berbincang bersama dengan CEO dari Rebrix, sebuah platform industri bahan bangunan yang eco-friendly. Penasaran seperti apa? Ikutin saya terus hanya di Women's Talk. Penanggulangan sampah anorganik atau sampah plastik masih menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan. Dikarenakan sifatnya yang tidak mudah terurai, proses pengolahan yang menimbulkan toksit dan bersifat karsinogenik dan membutuhkan waktu hingga ratusan tahun agar dapat terurai secara alami. Oleh karena itu, Indonesia termasuk menjadi salah satu negara yang masih berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sementara itu, dalam beberapa tahun terakhir terdapat sejumlah orang yang telah meningkatkan kesadaran mengenai hal ini, termasuk dua sosok perempuan yakni Novi Tatan dan Ovi Sabrina, yang berhasil menyulap sampah plastik menjadi bahan bangunan ramah lingkungan yang diberi nama Rebrix Indonesia sejak tahun 2018. Sebagai informasi, Rebrix merupakan perusahaan yang mendaur ulang sampah plastik menjadi bahan bangunan yang berfokus menggunakan sampah-sampah tertolak seperti soft plastic packaging, kemasan saset multi-layer, kantong kresek, label minuman, serta bubble wrap. Hingga bulan Mei tahun 2022, Rebrix telah mengumpulkan sebanyak 17.500 kg sampah plastik. Bahkan perusahaan juga berhasil meningkatkan penggunaan sampah plastik 5 kali lipat dari sekurang-kurangnya 1.000 kg di tahun 2020 menjadi sekitar 5.000 kg pada tahun 2021 dan diprediksi akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Lantas, bagaimanakah kisah sukses startup produsen bahan bangunan dari limbah plastik tersebut? Simak perbincangannya hanya di Women's Talk. Dan pemirsa Women's Talk, saat ini saya sudah berada di workshop Rebrix. Saya akan berbincang bersama dengan Novi Tatan yang merupakan co-founder dan juga sekaligus CEO dari Rebrix. Halo Novita, apa kabar? Halo, amin, alhamdulillah baik. Terima kasih banyak untuk waktunya ya, siang-siang yang agak hangat ini menyempatkan diri untuk berbincang bersama kami. Oke, ini kita sedang berada di penampungan sampah plastik ya? Kalau kita sebutnya sih workshopnya Rebrix. Oh, oke. Iya. Ya di workshopnya Rebrix. Ini workshopnya, inilah sampah-sampah plastik yang akan diolah nantinya menjadi alat bangunan seperti paving block, kemudian juga hollow block dan juga ada roster gitu ya. Wow. Oke, boleh diceritakan Rebrix ini awalnya idenya tuh dari mana sampai akhirnya bisa seperti saat ini? Oke, Rebrix itu bermula di tahun 2019 Kak. Jadi pada saat kita mau mulai pandemi, Rebrix juga mulai nih gitu. Di tahun 2019 kita melaunchingkan satu produk kita yang paling pertama, yaitu paving block gitu ya. Dimana di paving blocknya itu kita mengolah sampah plastik sekali pakai, atau kalau kita bilangnya itu rejected plastic waste gitu. Seperti itu. Oh, berarti berawal di tahun 2019 berkembang sampai saat ini. Jadi idenya waktu itu muncul karena pengen punya platform yang lebih ramah lingkungan. Betul, mungkin. Betul. Oke, kemudian sampah-sampah plastiknya ini diperoleh dari mana? Jadi kita perlu shout out banget sama namanya komunitas kita, namanya Rebrikers. Jadi Rebrikers itu adalah rumah tangga yang sebenarnya sudah memilah sampah mereka di dalam rumah tangganya gitu. Setelah memilah akan ada timbul keresahan karena sebenarnya ada sampah yang bernilai dan sampah yang tidak bernilai. Yang kita olah itu adalah sampah yang tidak bernilai. Apa yang tidak bernilai itu contohnya itu sampah plastik sekali pakai. Kalau di dalam keseharian itu kita Kak, dari pagi sampai malam sebenarnya banyak banget kita memakai sampah plastik sekali pakai. Misalnya ketika kita di dapur gitu ya, kita pakai bumbu penyedap,
penyedapnya itu pasti memakai saset. Nah, Iya, itu betul. tidak bisa terolah sih. Gitu. Oke, dibilang tidak bernilai karena sampah-sampah sasetan plastik seperti ini kan tidak sama kayak botol-botol minuman, air mineral yang Betul. bisa dipakai lagi Betul, atau Kak. dibuat karya seni. Ya ini juga bisa tapi nggak, karena jumlahnya terlalu banyak begitu Betul. ya. Kebayang nggak sih kalau setiap tahun diproduksi lagi begitu ya, dan itu yang sudah ada menjadi sampah yang tidak digunakan, ya pencemaran lingkungannya seperti apa? Oke, seberapa efektif atau cara kerjanya seperti apa dari Rebrix untuk bisa membuat sampah-sampah plastik ini menjadi alat bangunan? Jadi kalau kita tuh kita sangat simpel banget sih Mbak. Kita menggunakan metode yang meminimalisir adanya polusi baru. Kita bilangnya metode hijau, di mana dalam setiap prosesnya kita tidak ada proses pelelehan atau pembakaran. Jadi step pertamanya itu adalah pencacahan, step keduanya itu adalah mixing, dicampur. Lalu yang ketiga itu adalah demolding, yang keempat kita curing, baru kita jadilah produk kita yang siap dijual. Oke, kalau misalnya dalam dihitungnya apa per hari bisa memproduksi berapa banyak, atau penggunaan dari sampah plastiknya itu seberapa banyak yang bisa dicacah kemudian dijadikan alat untuk pembuatan bahan bangunan tadi? Oke, dalam satu set mesin kita bisa merecycle 160 kilo atau sekitar 80 meter persegi paving block ya. Kalau dengan kapasitas maksimal gitu Kak. Kalau kita mau double up, misalnya ada requestan untuk 1000 meter atau 2000 meter, kita tinggal mendouble aja sih mesin kita gitu sih. Oke, berarti cukup besar, cukup banyak juga ya yang bisa diolah. Oke. Nah, kalau misalnya memperoleh sampah-sampah plastik ini berarti sudah ada apakah ada komunitasnya atau dari manapun juga bisa? Kalau Rebrix itu kita fokusnya memang cuma mengolah sampah plastik dari rumah tangga, Kak. Kalau misalnya dari pabrik atau dari usaha, itu kita mengajak mereka untuk berkolaborasi. Jadi kolaborasinya kita menciptakan dampak bersama. Karena kalau dari kita produknya kan cuma produk bahan bangunan ya. Tapi kalau bahan bangunan itu kita buat misalnya fasilitas sanitasi atau rumah atau kayak shuttle, itu akan berdampak pada masyarakatnya juga. Jadi kalau untuk pabrik atau perusahaan yang mau berkontribusi, kita ajaknya berkolaborasi. Oke, dan saya dengar katanya ada kerjasama dengan perusahaan makanan cepat saji yang cukup besar juga di Indonesia. Sistem kerjasamanya itu seperti apa? Biasanya kita kolaborasinya itu dengan mengolah secara eksklusif sampah dari perusahaan tersebut. Misalnya kalau tadi kan saya berbicara mengenai restoran, berarti kemasan makanan mereka, terus? Kemasan makanan mereka kumpulkan, lalu biasanya mereka kirimkan kita dalam keadaan yang sudah bersih. Kita buat menjadi satu produk baru, misalnya roaster gitu ya, yang bisa digunakan untuk kebutuhan di gerai-gerai mereka gitu sih. Oh, oke. Tapi mereka tetap beli untuk produknya kita beli, tapi untuk pengolahannya itu tidak di-charge gitu. Oh, oke. Tapi setelah jadi nih dari bahan sampah mereka, mereka ada skema pembelian lagi nggak ke Rebrix? Atau seperti apa? Enggak sih Kak. Jadi memang kalau udah produknya udah ada, mereka bisa membeli. Jadi kita udah punya target untuk setahun kita bisa mengolah sampah plastik perusahaan tersebut berapa untuk dijadikan produk berapa biji biasanya. Oke, tapi mereka nanti akan melakukan pembayar lagi ke Rebrix soal untuk produknya. Produk yang sudah jadi ini. Oke, nah pasti pemirsa ini juga penasaran begitu ya, seperti apa sih proses pembuatan dari bahan bangunan ini seperti paving block tapi dari sampah plastik. Kemudian seberapa tahan? Nanti akan kita bahas lebih jauh di segmen berikutnya ya. Boleh. Dengan Mbak Novita lagi atau? Nanti ditemani oleh teman saya, Mbak Ovi. Beliau juga co-founder sekaligus CEO. Nanti kakak ditemani sama dia ya. Oke, nah pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Women's Talk. Oke, Kak, kita ke mana? Ke sana ya. Oke.
Nah, pemirsa Women's Talk, kita sudah pindah lokasi nih di tempat pencacahan dari limbah plastik tadi agar bisa digunakan untuk membuat bahan bangunan seperti paving block dan lain-lain. Dan sudah ada juga di samping saya, ada Mbak Ovi Sabrina yang merupakan co-founder juga dari Rebrix dan COO dari Rebrix ya. Oke, Mbak Ovi, ini adalah alat untuk cetakan dari paving blocknya. Bukan, ini merupakan cetakan roster. Oh, ini cetakan gitu. roster. Nah, sebelum menjadi atau dicetak menjadi roster itu harus dicacah terlebih dahulu, seperti yang dibilang tadi oleh Mbak Novita gitu ya. Dan hasilnya seperti Hasilnya ini. seperti ini, Mbak. Oh, Kita memang mencacah harus- sampai sehalus ini. Memang harus sehalus ini gitu ya, Betul. baru bisa digunakan. Nah, dalam satu plastik seperti ini butuh sampah berapa banyak? Mungkin satu plastik ini adalah hasil cacahan dari sekitar 10 sampai 15 kilo seperti itu. Oke, pencacahannya memang punya alat sendiri juga begitu ya? Betul, alatnya ada di belakang sana. Oh, oke. Dan ini lama nggak sih untuk bisa mencacah sehalus ini? Jadi kebetulan mesin cacah kami adalah mesin yang kami custom untuk mencacah plastik-plastik jenis seperti ini, Mbak. Jadi kita mesin cacahnya itu bisa mencacah sekitar 60 sampai 80 kilo dalam waktu 1 jam. Oh, dan yang seperti ini juga ternyata bisa digunakan ya, bisa dicacah ya? Betul, tapi kebetulan untuk yang ini kita adalah eksklusif recycling partner. Jadi kita menggunakan Mika makan siangnya seperti itu. Oke, inilah yang ada kerjasama dengan restoran cepat saji tadi, Betul. begitu ya. Oke, kalau yang itu hasilnya? Betul, ini adalah salah satu paving block kami. Dan angka-angka di bawah ini sebenarnya adalah kita tandai karena setiap angka memiliki formula yang berbeda-beda, Mbak. Kenapa begitu? Karena ini adalah salah satu sampel untuk R&D kita. Oh, oke. Berarti ini juga ada pengetesan begitu Betul. di lab gitu ya? Betul, kita melakukan tesnya itu di lab di BM4T di Bandung. Wah, seperti ini ternyata mengangkat paving block. Nah, ini bisa kelihatan ya bahwa serbuk-serbuk yang sudah dicacah tadi dari sampah plastik itu akan seperti ini. Jadi kayak ada, ini kalau kue nih ada toppingnya. Betul. Tapi kalau kita lihat layernya ini boleh dijelasin nggak sih ini seberapa kuat? Nah, jadi kita kuat tekannya itu saat ini adalah yang kita sudah sertifikasi 250 kg per cm persegi. Tetapi kita terus melakukan R&D untuk meningkatkan kuat tekan tersebut. Selain itu juga untuk saat ini kan kita 1 meter perseginya itu mendaur ulang sekitar 20% sampah plastik ya. Tetapi kita kan selalu menjadi produknya lebih baik. Jadi kita melakukan R&D untuk meningkatkan jumlah plastik yang bisa kita daur ulang di setiap meter perseginya. Oke, Kayak gitu sih. ada alasan khusus nggak sih kenapa ini yang atas sepertinya agak kosong gitu ya dengan sampah plastiknya, baru kemudian di bagian bawah? Jadi kita ini memang sengaja kita buat seperti ini karena kita pengen permukaan ini kan yang kena air dan kena mobil kayak gitu. Jadi kita tidak mau ada kecenderungan atau resiko untuk plastik-plastik ini terbawa sama mobil-mobil atau air hujan. Jadi ini untuk meminimalisasi kebocoran plastik ke alam. Oke, agar kualitasnya juga sesuai standar Betul. dari SNI gitu ya. Betul. Kalau yang ini adalah Rebrix. Ini iya betul. Ini Rebrix juga. Ini adalah roster. Inilah yang tadi kerjasama dengan makanan cepat saji. Betul. Oke, Mbak Ovi, ini berarti kalau saya mau kerjasama dengan Rebrix juga bisa request model. Bisa banget. Agak berat Mbak. kalau yang ini ya. Oke. Jadi motif-motif ini adalah motif yang dipesan khusus untuk menunjukkan filosofi restoran tersebut. Nggak kelihatan ya kalau ini terbuat dari Betul. materi limbah plastik. Tapi Nah, kalau disorot lebih dekat sebenarnya Mbak bisa dilihat ini ada hitam-hitam. Itu adalah plastiknya. tapi kalau dibanding dengan paving block tadi, paving block Betul, lebih kelihatan. lebih Mungkin kelihatan. karena formulanya juga Betul. dia lebih agak kasar gitu ya. Betul. Kalau yang ini apa nih? Kalau yang ini adalah Batako. Ini produk kami yang kami launching di tahun 2021. Oh, oke. Ini mirip dengan ini tadi ya, tekstur dari Paving block. paving block. Oke. Betul sekali. Berarti ini untuk dinding rumah bisa ya? Betul, Batako ini kegunaannya adalah untuk dinding rumah, untuk pagar dan lain-lain seperti itu. Nah, pasti banyak nih dari pemirsa Women's Talk yang bertanya-tanya kualitasnya seperti apa, limbah plastik kok bisa untuk bikin Batako untuk membangun rumah. Nah, itu penjelasannya seperti apa, Mbak Ovi?
Jadi sebenarnya visi Rebrix sendiri adalah kami ingin memberikan bahan baku daur ulang yang memang punya kualitas yang bisa bersaing dan sesuai dengan standar nasional Indonesia ya tentunya. Jadi kita bukan hanya mendaur ulang sampah, tapi kita juga melakukan tes di laboratorium, seperti di laboratorium untuk kuat tekannya. Kuat tekan batako kami adalah 50 kg per cm persegi, sesuai dengan standar kriteria SNI. Selain itu juga paving block kami 250 kg per cm persegi, kayak gitu. Selain itu kita juga ada tes ketahanan api di Singapura waktu itu, dan kita lolos untuk ujian bahwa produk kami tahan api, seperti itu. Oke, harganya. Tidak lengkap ngomongin kualitas tanpa yang terakhir ujung-ujungnya itu adalah mahal nggak sih? Kalau untuk harga kita kompetitif, Mbak. Kita di dalam range harga kompetitif dengan pasaran yang ada di konvensional. Seperti Oke, itu sih. hitungannya berapa tuh? Misalnya paving block contohnya, itu cara ngitungnya seperti apa sih? Kalau paving block itu tergantung motifnya, tapi yang paling standar yang bentuknya seperti bata, itu 1 meter persegi isinya 44 buah. Jadi dalam 1 meter persegi itu kita bisa mendaur ulang sekitar 2 kilo sampah plastik tertolak atau lembaran. Dan 2 kilo itu jumlahnya ada sekitar 880 lembar loh. Jadi 2 kilo itu banyak. Harganya? Seperti itu. Kalau harganya kita jual di price 110.000 per meter persegi. 110.000 per meter persegi. Di sini kan juga bikin konvensional ya, bukan hanya yang Betul. Rebrix gitu. Betul. Tetapi juga ada yang konvensional. Nah, perbandingan harganya seperti apa? Jadi kebetulan kalau dibandingin sama konvensional, lebih mahal punya konvensional, Mbak. Jadi kebetulan keluargaku itu adalah berasal dari keluarga yang memang membuat paving block. Jadi kakek, terus om juga buat paving block, dan mereka itu kalau kita bandingin harganya masih lebih murah Rebrix untuk saat ini ya. Oh, padahal biasanya kalau misalnya plastik daur ulang pokoknya atau misalnya tas daur ulang itu biasanya lebih mahal loh. Tapi kalau soal untuk bahan bangunan justru malah lebih murah dibandingkan dengan yang konvensional. Oke. Nanti akan kita bahas lebih jauh peluang bisnisnya seperti apa. Kemudian juga kan kita tahu kalau Mbak Novita, Mbak Ovi ini justru dari jurusan psikologis dulu ya. Betul. Kita bahas di segmen selanjutnya pemirsa Women's Talk. Tetaplah bersama kami dan kami akan segera kembali saat lagi. Habis ini kita ke sana aja kayaknya ya. Oke. Nah, pemirsa Women's Talk, di segmen terakhir ini kita sudah akan kembali berbincang bersama dengan Mbak Novita dan juga Mbak Ovi. Kita lengkap bertiga begitu ya. Akhirnya duduk juga nih pemirsa. Oke, kalau ngomongin soal Rebrix begitu ya, paving block, kemudian juga ada roster tadi. Kan terbuat dari limbah. Ada tantangan tersendiri nggak sih Mbak Novita? Tantangan dalam mempromosikan produk. Iya, dibandingkan dengan yang konvensional. Oke. Sebenarnya karena ini produk baru dan daur ulang, pasti masyarakat atau customer itu juga pasti bertanya-tanya apakah produk ini pas atau cocok dengan pembangunan mereka atau apa gitu ya, dan kualitas. Nah, oleh karena itu kita memang menjawab tantangan itu dengan mencoba memenuhi kriteria untuk standar nasional Indonesia, khususnya paving block, di mana paving kita sudah mencapai kuat tekannya 250 kg per cm persegi gitu sih, Mbak. Jadi kita seluruh produk kita uji coba di lab-lab lah gitu, supaya kita bisa memberikan kepercayaan kepada customer untuk menggunakan produk kita. Nah, untuk memperkenalkan produk ini ke customer biasanya itu lewat skema yang seperti apa? Apakah ikut proyek, konsorsium, atau seperti apa Mbak Ovi? Jadi sebenarnya kalau kami bisa mengatakan ya, Rebrix itu kita berkembang karena ada teman-teman follower yang kita sebut Rebrikers yang benar-benar mendukung kita dari awal. Kalau sedikit bercerita, di saat Rebrix launching tahun 2019 itu, 2020 awal pandemi. Jadi kita benar-benar memperkenalkan produk di awal dan lain-lain itu benar-benar melalui sosial media, melalui internet, dan tentunya dari teman-teman media ya, yang dengan semangat dan positivity-nya datang ke kita untuk membantu kita juga menceritakan tentang diri kita dan Rebrix. Oke, memang sudah ada komunitasnya juga yang mendukung begitu ya, Rebrikers tadi yang mengirimkan sampah bukan daur ulang, Sampah plastik ini ya, yang awalnya tidak bernilai bahkan dari luar pulau begitu ya, tadi diceritakan oleh Mbak Novita. Oke, tapi target kedepannya dari Rebrix apa sih Mbak Ovi? Kalau target kami sebenarnya kami ingin menjadi perusahaan yang fokus sama impact.
Jadi kita tentu ingin terus memberikan impact mungkin secara sosial, secara lingkungan gitu. Jadi kita pengen terus mendaur ulang nih, memberikan solusi sampah plastik yang tertolak ini bisa kita daur ulang. Tapi selain itu kita juga pengen menjadi bagian dari pembangunan Indonesia sih Mbak. Jadi kita pengen Rebrix tuh solusinya bisa ada di kota-kota lain. Selain itu kita juga bisa bantu mendukung pembangunan Indonesia dengan produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Kayak gitu. Oke, harapan dari Mbak Novita untuk Rebrix? Rebrix itu ya tadi sebenarnya kata Mbak Ovi, impact ya. Ternyata nggak cuma mengolah. Sebenarnya kalau tarik ke belakang juga kita bisa pengennya berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran lah ya untuk memilah sampah dari rumah. Karena proses yang paling terpenting dari semua persampahan itu adalah proses awal di mana pilah sampah. Ketika sampah sudah dipilah bisa diolah. Dukungan keluarga kayak gimana ketika ada ide, oke, kita mau bikin tapi yang ramah lingkungan? Ada cerita di balik itu atau langsung ya itu ide menarik, tapi kan dari segi bisnis mungkin masih ayah masih mikir-mikir gitu. Kebetulan Mbak, kalau dari keluargaku gitu ya, mungkin dengan ide sampah menjadi bahan bangunan tentunya orang tuh bingung ya, ada-ada aja kayak gitu. Mungkin itu reaksi awal. Apalagi kalau misalnya kayak sepupu, om gitu, orang sekitar, teman-teman gitu. Pertamanya pasti kayak aneh banget gitu. Tapi kebetulan beruntungnya gitu, kalau saya keluarga dekat saya, mereka tuh lebih yang kayak, ya go ahead gitu. Jadi mungkin itu juga yang mendukung kami berdua gitu bisa menjalani ini, karena di saat awal, meskipun mungkin kalau dikatakan 100% setuju tuh masih question mark. Tetapi mereka nggak pernah bilang enggak, go ahead, coba aja, kayak gitu. Kan dari jurusan psikologis gitu ya, gimana, ini kan jalurnya beda banget lah gitu, berseberangan gitu antara platform industri, harusnya kan jadi psikolog mungkin gitu, passionnya agar kok bisa cinta banget gitu sama Rebrix itu seperti apa Mbak Novita dulu deh? Kalau dihubungkan dengan background psikologis sebenarnya emang psikologi itu luas banget ya lingkupnya, jadi belajarnya tuh banyak gitu ya. Nggak ada hubungannya sebenarnya, cuman dari situ tahu bahwa yang saya mau itu adalah saya mau membentuk satu usaha atau aktivitas saya mau berdampak gitu ya. Kebetulan saya ketemu Ovi yang mempunyai background dan memang akses untuk kita melakukan uji coba kegilaan kita ada gitu. Jadi memang menemukan partner juga satu hal yang penting sih untuk dalam ya bisnis seperti ini sih. Sama, berarti kuncinya adalah partner yang tepat. Betul, sama mungkin kalau boleh yang tadi Mbak Novi bilang masalah dampak gitu ya. Mungkin itu kali nyambungnya dengan psikologi. Mungkin kebanyakan kalau kita ngomong sama anak-anak yang masuk psikologi karena pengen hidup dengan tujuan dan dampak yang baik. Dan mungkin bukan dengan psikologi, tapi saat ini kita bisa memberikan dampak dengan Rebrix ini. Biasanya kalau dua wanita bekerja sama itu sering cekcok nggak sih? Misalnya perbedaan pendapat, itu mengantisipasinya seperti apa? Bisa jadi tips juga untuk pemirsa di rumah gitu. Ovi punya quotes. Quotes? Enggak. Sebenarnya sih Mbak, kalau menurut kita ya, kalau kami tuh gini, menurutku kenapa kita bisa bertahan sampai sekarang gitu ya. Cekcok mah pasti ada namanya. Argumen, diskusi. Tapi kan sebenarnya kita berdua mungkin punya pemikiran yang sama gitu. Argumen tuh kita nggak pernah lihat sebagai sesuatu yang kayak kita berargumen, kita musuhan, nggak mau ngomong lagi. Tapi lebih argumen itu tujuannya kan sama-sama untuk Rebrix. Biasanya kan cekcok karena kita ngomongin Rebrix ya, misalnya maunya dibawa kemana nih, bisnis modelnya seperti apa nih, terus ada perbedaan pendapat. Jadi kita sebenarnya lebih kayak gitu sih, kita berbeda pendapat, argumen sedikit, besok ya mau nggak mau ketemu lagi karena kerjanya tiap hari hanya kita berdua pada saat itu, apalagi awal-awal ya. Oke, kalau misalnya me time-nya tuh, perempuan kan senang me time, biasanya ngapain sih Mbak Novita? Kalau saya dengan posisi sudah mempunyai anak dua, me time saya adalah bekerja. Oh, luar biasa, me time tetap bekerja gitu ya, cinta banget kayak sama kerjaan. Karena ya itu bagian saya bisa balik ke diri sendiri untuk bisa bekerja juga untuk aktualisasi diri. Gitu. Oke, kalau Mbak Ovi? Wah, me time saya nggak ngapa-ngapain, Mbak. Me time saya mungkin gini, sebelum ada Rebrix gitu ya, saya suka pergi main sama temen gitu, nongkrong-nongkrong. Tapi setelah ada Rebrix, karena sehari-hari kita akan ketemu orang terus Sabtu sampai istilahnya sampai Sabtu gitu, tetap kontak terus, entah meeting lah, online, offline. Ya? Betul. Jadi kalau buat saya sekarang me time adalah sama sekali nggak ketemu siapa-siapa, di rumah,
ya udah istirahat, gitu. Betul, gitu ya, merefresh diri, kayak ngecharge Ya, diri lagi biar betul. Senin bisa on fire lagi Betul. untuk Rebrix ya. Oke, sukses selalu untuk Rebrix. Kita tunggu kabar-kabar mengemparkan berikutnya dari Rebrix. Amin. Semoga selalu bisa membuat lingkungan kita ini menjadi lebih sehat lagi, begitu ya, bergunalah bagi masyarakat luas dan tentunya perekonomian Indonesia. Terima kasih banyak Mbak Novita, Mbak Ovi atas waktunya. Sehat selalu, terima kasih. Terima kasih. Pemirsa Women's Talk, demikianlah perbincangan bersama dengan CEO dan juga COO dari Rebrix kali ini, sebuah platform industri yang mengolah limbah sampah plastik bisa menjadi bahan bangunan. Semoga bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Saya Prisa Somodatu pamit undur diri, sampai berjumpa kembali. Bye-bye.